Retorika sebagai seni dan kepandaian berbicara sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu dan masih relevan hingga saat ini. Kita hidup di dunia di mana kemampuan olah lisan menjadi salah satu modal untuk kesuksesan. Hal ini membuat retorika tidak bisa dipandang sebelah mata. Halo semuanya, ketemu lagi di Jadi Gini Indonesia. Menyambung dari episode kemarin-kemarin tentang retorika. Nah, dalam episode kali ini, kita kedatangan tamu, seorang pembicara publik dan penulis, namanya Kang Rizky. Dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan lewat PM seputar kiat-kiat berbicara di depan umum. Nah, kita langsung aja dengarkan. Mangga Kang Rizky, silakan diputar. Baik, pertanyaan pertama datang dari Robi Ramadan. Robi bertanya seperti ini, mana yang lebih didahulukan dalam public speaking, penulisan materi atau eksekusinya? Content goes first. Jadi mempersiapkan materi adalah jauh lebih penting nih. Nah, dalam kegiatan public speaking hampir semuanya sifatnya prepared talks. Walaupun misalnya saya cuma punya waktu 15 menit nih untuk mempersiapkan diri. Nah, 15 menit itu kita gunakan untuk membayangkan, walaupun tidak dituliskan ya, poin-poin besar apa yang akan kita sampaikan nantinya. Oh, saya akan ngomong A, kemudian B, kemudian C. Jadi pada dasarnya tugas seorang public speaker adalah memberikan value, memberikan konten atau memberikan materi kepada audiensnya. Maka persiapkanlah dengan baik, setelah itu baru eksekusinya kemudian kita laksanakan secara maksimal. Baik, pertanyaan yang kedua dari Raihan Aldikar. Raihan bertanya, bagaimana memberikan orasi di kala kondisi pandemi yang menyebabkan semua kegiatan menjadi online? Secara prinsip, memberikan orasi online itu sama dengan memberikan orasi offline. Hanya saja satu catatan bahwa pada saat menyampaikan orasi secara online, kita perlu memperhatikan betul bagaimana tatapan mata kita terhadap kamera. Jadi dipastikan untuk menjaga koneksi dengan audiens yang melihat secara online, tatapan mata kita jangan sampai jumping ke sana kemari. Karena dengan demikian nanti koneksinya akan susah untuk dibangun. Jadi jawabannya secara prinsip mirip dengan offline, hanya saja jagalah tatapan mata kita agar bisa terkoneksi dengan baik dengan audiens pada saat nanti disaksikan secara online. Oke, pertanyaan ketiga datang dari Vanessa Yurianti. Vanessa di sini bertanya, apakah ada latihan khusus untuk public speaking yang bisa dipraktikkan di rumah? Jawabannya banyak. Sebetulnya blok besarnya itu bisa ke dalam dua hal ya. Yang pertama tentang penyiapan materi, dan yang kedua adalah tentang penyampaian materinya. Jadi latihan khusus terkait penyiapan materi adalah kita mempersiapkan semacam outline, poin-poin besar yang akan kita sampaikan beserta pengembangannya, beserta detailnya. Itu bisa dilatih, kebanyakan mungkin bentuknya adalah menulis ya latihannya. Sementara itu untuk masalah penyampaian, kita bisa fokus ketiga nantinya, adalah bagaimana membuka sebuah presentasi, bagaimana menyampaikan poin-poin besar beserta elaborasinya, dan yang ketiga adalah bagaimana menutup sebuah presentasi. Nah, di sini kalau dikuliti lebih lanjut, bentuk-bentuk latihan khususnya adalah Anda bisa belajar untuk melatih kemampuan menyampaikan cerita atau storytelling. Anda bisa belajar untuk menyampaikan data yang kira-kira mengejutkan. Anda bisa belajar tentang analogi misalnya. Anda bisa belajar tentang memberikan contoh, bahkan sampai belajar bagaimana menyampaikan humor. Nah, di sini latihan khususnya bisa diarahkan ke aspek manapun yang kira-kira Anda ingin kembangkan dari kemampuan public speaking Anda. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan keempat datang dari Daniela Krisanta. Daniela bertanya seperti ini, bagaimana saya bisa menarik audiens? Bagaimana audiens saya dapat mengerti apa yang saya katakan? Dan bagaimana gestur yang akan saya tampilkan agar audiens dapat fokus? Oke, pertama kali adalah Daniela pahami karakteristik audiens yang akan kita hadapi. Saat kita paham betul karakteristik mereka, maka kita dapat membuat semacam customized message, di mana kontennya sudah kita persiapkan sesuai dengan kebutuhan mereka, dan cara penyampaiannya beserta bahasanya pun bisa kita atur sesuai dengan karakteristik mereka. Dengan demikian mereka akan lebih mudah paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, terkait urusan gestur, sebetulnya jawaban intinya adalah masalah mensinkronkan antara pesan, antara muatan emosi dengan gestur yang cocok.
Apabila itu sinkron, maka audiens cenderung akan bisa fokus dan mengerti. Jadi saya cenderung percaya bahwa pada saat niat kita memang baik untuk memberikan values kepada audiens dan kita betul-betul menguasai topik atau materinya, maka gestur dengan sendirinya akan mengikuti. Dan itu adalah hal yang cukup natural terjadi untuk banyak pembicara publik. Oke, pertanyaan kelima dari Yunike Kristella. Yunike bertanya seperti ini, apakah public speaking kita akan selalu berhasil mempengaruhi seseorang atau audiens? Apakah ada faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi kegagalan public speaking? Nah, sebetulnya Yunike, bila kita mampu memahami audiens yang akan kita hadapi, kemudian kita mempersiapkan materi dan juga berlatih dengan maksimal, serta menerapkan strategi-strategi yang tepat, saya pikir peluang kita untuk bisa berhasil akan terbuka lebar. Nah, terkait apakah faktor internal atau eksternal yang bisa mempengaruhi kegagalan public speaking seseorang, saya akan menyebutkan secara internal adalah persiapan. Yang kedua, masalah penanganan isu psikologis. Misalkan rasa cemas yang berlebihan gitu ya, takut pada saat akan berbicara, pada saat tidak bisa ditangani itu jadi masalah. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk membaca respons dari audiens kita. Itu adalah faktor internal dari dalam diri si pembicara. Sementara kalau faktor eksternalnya adalah seringkali terkait dengan masalah teknis, komputer atau slide yang tidak muncul misalkan, atau yang kedua masalah setting tempat. Tadinya kita pikir settingnya dari sebuah aula tertutup, tiba-tiba terbuka, misalkan di sebuah kafe, kadang-kadang ada bunyi yang muncul, noise-nya mengganggu. Dan yang ketiga adalah kadang-kadang masalah audiens yang tiba-tiba berbeda dari yang pertama kali kita bayangkan. Nah, itulah diantara yang seringkali mempengaruhi kesuksesan atau menyebabkan kegagalan dalam public speaking. Nah, itu tadi sedikit tips dari Kang Rizky. Semoga bermanfaat dan ingat, untuk mencapai level retorika yang mumpuni, tentunya diperlukan usaha yang juga sepenuh hati. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih sudah mampir dan kita ketemu lagi di Jadi Gini Indonesia berikutnya.